kayak dagang gitu, gue belok ke gang, itu gue parkir mobil ngasal, kayak parkir mobil tuh kayak ngasal aja udah ke pinggir, terus buka jendela, siapa tahu gue mati gitu kan, ada yang lihat. A podcast by Japan Cult Studio. Duduk, diam, dengarkan. Dari yang gue baca ya setelah gue hidup selama ini gitu, kayaknya gini, Jakarta itu orang-orangnya beda. Dalam artian gini, mungkin gue termasuk orang yang dewasa lebih dulu daripada anak-anak seumuran gue. Karena gimana ya, lebih tepatnya gini, gue gak masuk ke dunia mereka gitu. Di Jakarta you know lah, about sex and about drink, itu udah kayak legal biasa aja, itu rata gitu, itu udah sans. Oh lu minum ya udah, lu rokok ya udah gitu, lu main sama cewek ya udah, biasa aja gitu. Sementara gue orangnya termasuk berpegang dalam artian ya kalau nggak ini ngapain gitu, ngapain macam-macam sih, udah hidup lurus-lurus aja. Toh gini lah, gue masih SMA, umur gue aja masih di bawah 17 gitu. Lu masa mau macam-macam gitu. Kalau udah kuliah nggak apa-apa, mending dah lu udah kuliah. Apalagi kalau udah kuliah, lu di kuliah yang bagus lah gitu, di kuliah yang lu pengen. Terserah lu mau ngapain gitu, karena lu udah dewasa juga, udah umur 20 juga, pasti kan udah di atas legal age gitu loh, 17 gitu. Iya. Itu sih kayaknya karena beda pergaulan, beda cara gaul segala macam. Lu dulu gaul sama orang tua ya kalau nggak salah ya? Iya, gue dulu lebih suka dan cenderung ngobrol sama orang tua. Dalam orang yang umur 30, 40, gue lebih nyambung sama mereka kalau ngobrol. Di masa-masa pantaran gue sendiri. Tapi dulu lu malah dibully, gue nggak ngerti dah. Kayak nggak nyambung aja karena nggak nyambung. Karena nggak nyambung, kesannya kolot tuh. Tapi gue emang ngerasain ya, kayaknya ada gitu korelasinya antara IQ, Betul. misalnya IQ seseorang gitu dengan pergaulan dia, karena emang kita tuh beda frekuensi gitu sama orang secara umum. Iya benar. Itu Berarti lu termasuk yang pinternya nih. gue sih rasanya gitu ya, Iya. karena dia tuh mikirnya kalau mikir sesuatu tuh bisa dalam dan cepet gitu. Oh. Dan solusi tuh lu nanya apa aja ke dia dah, mau yang dia tahu atau enggak, dia biasanya punya solusinya keluar. Jadi kayaknya ada korelasinya gitu antara itu ada kelebihannya gitu, tapi nggak masuk di society secara umum gitu. Tapi bener sih. Yang beda cuy. Gue juga ngerasain di SMA tuh gue nyambungnya nggak sama semua orang gitu. Dan yang nyambungnya yang nerd geek lagi sama gue gitu, yang jago main gitar gitu, jenius apa itu nyambungnya nggak sama semua orang gitu. Iya. Tapi bukan yang ninggiin gue ya orang lain pinter dalam bidang lain aja gitu. Tapi sama Jakarta beda sih kalau lu rasain. Beda banget pergaulannya. Di SMA ya, kalau di kuliah gue nggak tahu sih. Cuman kalau di SMA, Yang gue rasain sih selama gue kuliah di UI kayaknya banyak yang gak sefrekuensi. Bahkan gue bisa bilang mungkin gue gak dibully kalau gue. Pokoknya intinya gue sebenarnya nggak nyambung sama mereka, tapi kayak ya udah gue dunia gue, dia dunia gue, tapi kayak gue nggak ada masalah sebenarnya sih gitu. nah kalau mereka tuh kayak mempermasalahkan dunia gue sendiri, itu yang heran kan. Dipermasalahin gitu. Padahal ya dalam artian kapabilitas gue sekalipun nggak mengganggu mereka. Mereka nggak terusik. Yang mau gue dewasa, mau gue pintar, masa bodoh mereka. Yang ada gue malah kalau mereka baik, gue bakal baik. Mereka nanya, gue jawab gitu. Gitu aja sih kalau gue mah. Tapi sama temen jurusan lu sekarang fine-fine aja. Sama jurusan gue alhamdulillah fine-fine aja gitu. Malah gue bersyukur, makanya di kuliah ini bersyukur banget gue temen alhamdulillah lah. Yang meskipun tujuan gue belum tercapai sempurna, temen banyak banget. Tapi temen alhamdulillah udah banyak sih temennya gitu. Yang dulu gue SMA nggak nongkrong, sekarang nongkrong mulu. Kadang-kadang malah nggak jelas nongkrong sampai gadang segala macem, sampai manjang, baru pulang subuh. Ya paling kalau ya tetap lah, namanya hidup kan, namanya masalah sama orang ada kan gitu. Di jurusan gue pun pernah lah gue 1-2 kali bermasalah sama temen gue gitu. Tapi itu juga bukan masalah yang kayak apa, yang kayak gue lu gue gini, dia ngusik gue, enggak gitu. Cuman karena gini, gue terus nah ya dia sih, dia paling kayak contoh gue pengen beliin dia makan. Contoh ya, gue bayarin dia makan traktir nih, set. Dia tuh yang kayak, lu ngapain gitu bayarin gue makan, emang gue miskin gini doang, gue miskin. Dia cuman apa ya, lebih tepatnya nggak paham ya, wajar lah gitu ya kan. Kita melakukan, nggak semua orang suka sama perlakuan kita ya nggak sih, kayak nggak paham. Tapi bukan berarti dia musik hidup gue gitu, enggak gitu. Tapi berarti lu belum pernah ke psikiater gitu, psikolog? Alhamdulillah untungnya belum gitu. Belum. Orang tua lu tahu, tapi lu nggak tahu juga. Nggak.
cuman tahu gue disengin udah, cuman sekali doang tahu gitu. Cuman sejak saat itu juga tahunya gara-gara gini di kelas itu sempat gue disengin setengah mati. Gue anjir gue agak ada malu dah. Gue pernah hampir nangis di kelas. Slow. Gue pernah hampir nangis di kelas. Gue juga cerita tentang gue. Kebetulan gue pernah di kelas. Kebetulan guru gue lagi masuk. Lagi masuk lihat. Dan itu betul tuh guru yang cukup disegani di sekolah itu. Makanya dia berani gitu. Siapa tadi yang ngelakuin ini? Ngaku. Masuk BK akhirnya. Itu jadi orang tua tuh ada di situ. Tahu maksudnya tahu, gue nggak ceritain semuanya sampai yang kayak gini, nggak, cuman tahu gue di bahasa kasarnya gue dibully lah di sekolah gitu doang udah. Itu juga gara-gara guru gue betulan nggak sengaja masuk gitu. Kalau nggak mungkin gue nggak akan cerita karena kayak gue selalu berusaha gitu, kayak at the end gue hidup sendiri gitu. Gue cuma ngebawa badan gue sama alam bawah sadar gue gitu. Kalau misalkan gue ngerepotin orang tua gue, mau sampai kapan? Gue bisa mandiri gitu. Karena sebenarnya mungkin gue dibilang orang yang cengeng, iya sih. Gue cukup cengeng orang yang dalam artian perasa banget gitu. Oh iya. Cuman ya gitu sih. Untungnya di kuliah sekarang fine aja gitu. Gue berusaha jadi orang yang seasik mungkin lah, dan berusaha jadi orang yang ngerti gitu sama orang lain, ngerti sama lingkungan. Dan ya itu gue jadi orang yang bener kata Torik mungkin, yang jadi orang yang lebih tangguh, lebih strong gitu, lebih bisa masa bodoh dan dulu di setan gitu. Kayak mati aja lu. Gue gak peduli. Mama bersyukur lu dibully dulu. Kalau lu gak dibully mungkin gak akan kenal itu gue jadi orang kayak sekarang. Gue juga agak mikir dan bersyukur gitu. Yang dulu gue dan sempat awal kuliah tuh lucu. Zaman SMA tuh, ya Allah kapan lulus, cepet kuliah. Sekarang pas kuliah, lah dulu tuh gue pernah diginiin di sekolah ya, sekarang teman gue banyak, alhamdulillah. Jadi gue jadi punya semangat hidup dan kayak jadi berkomitmen sama diri gue sendiri kalau ada orang yang ngalamin hal yang sama kayak gue bakal jadi bentengnya dia buat ngebela setengah mati tuh orang gitu. Karena gue tau rasanya gimana, sehancur apa gitu. Karena apa ya? Ya emang gitu. Semua orang bisa ngalamin itu, tapi belum tentu semua orang bisa bertahan di titik itu gitu. At their lowest point belum tentu bisa bertahan gitu. Dan gue berusaha selalu jadi orang yang kayak, kalau temen gue ada masalah, sebisa mungkin malah sebelum dia cerita, kalau bisa gue tahu gitu, lu ada masalah apa, lu lagi kenapa. Karena gue tau rasanya cuy, lu punya masalah berat tapi nggak bisa cerita sama siapa-siapa gitu tuh. Damn, dunia lu tuh kayak neraka aja. Ini gue kalau di sini dulu kan kamar gue di sini loh. Iya. Kalau gue lagi diem aja apa, gue si Irfan nongol, Rik, gimana Rik? Sehat? Kenapa pan gitu? Suka gitu dia. Carenya gitu. Tapi kasusnya dia beda sama gue sih kayaknya. Ini gue ceritain tentang gue ya. Boleh. Gimana? Kalau gue tuh awal pertamanya tuh bulan September. Tapi gue kayaknya kasusnya bukan lu, mungkin gara-gara bully dan cewek kan. Kalau gue tuh awalnya over hectic sih kalau gue bahasa bilang. Jadi gue tuh kayak pengen bisa seproduktif mungkin deh gue ngelakuin apapun gitu. Misalnya gue kuliah jalan, terus gue bikin bisnis, terus gue bikin apa, gue tuh pengen semua hal itu tuh gue bisa handle. Nah terus gue sering juga kan ngobrol sama Torik, kayak sebenarnya otak kita tuh ada limitnya nggak sih? Gue kan suka bilang ke lu kan, yang waktu di FM misalnya, ketika lu pusing ya udah lu paksain aja. Gue kan suka bilang gitu kan. Dan ternyata worse gitu dari segi nilai waktu dulu tuh emang ningkat. Nah makanya gue kayak berprinsip pas gue kuliah, ya udah gue push aja lah, mau gue pusing apapun juga itu paling cuma ada di kepala gue doang gitu kan, kayak gitu. Nah kalau gue itu gejala pertamanya tuh, gue bangun tidur terus tiba-tiba deber-deber jantung gue, bener-bener gila deber-deber, terus gue anjir gue mati nih kayaknya nih gitu. Akhirnya gue itu jam 6 pagi tuh gue kayak jalan hilang. Ini mungkin gue alergi dingin atau apa, gue pokoknya masih nggak cerita sama orang tua lah istilahnya kayak gitu. Itu gejala pertama tuh. Nah terus dari situ kayak si deber-debernya tuh sering gitu loh, kayak tiba-tiba lu lagi nongkrong gini tiba-tiba kayak jantung lu deber-deber parah. Terus lu kayak pusing gitu, pokoknya aneh deh. Mungkin yang lu rasain tadi puncak-puncaknya itu pas gue lagi nyetir. Itu gue sampai masuk UGD tuh. Jadi ini gue cerita puncak-puncak gue makanya
kayak gini tuh gue lagi nyetir di Kemang macet. Itu mungkin sugesti gue doang, gue kayak ngesugesti kok gue kayak sesak napas ya, kayak gitu. Nah udah nggak beres nih. Nah gara-gara lagi macet gitu gue kayak ada gang gitu, gue belok ke gang itu, gue parkir mobil ngasal, kayak parkir mobil tuh kayak ngasal aja udah ke pinggir, terus buka jendela, siapa tahu gue mati gitu kan, ada yang lihat gue keluar dari mobil. Habis itu gue kayak jalan-jalan aja gitu, kayak orang nggak jelas gitu ya. Hah? Gelisah banget gitu. Gelisahnya parah, terus jantung lu udah berdebar gila, dan parkir mobil ngasal tuh udah tuh. Habis dari situ nggak jauh dari situ ada masjid. Nah gue udah agak kuat nyetir lah, tapi itu masih nggak beres. Gue akhirnya ke masjid parkir, itu masih kayak gitu tuh. Pokoknya anjing nih, kayaknya gue mati dah, kayaknya gue keracunan dah. Gue udah sampai mikir gitu. Itu di masjid tuh pokoknya gue kayak jalan-jalan mulu dah, dari sini ke sini, terus ada tukang parkir, dia kebetulan bisu. Gue bilang, maaf Pak ya, saya jalan-jalan ini, saya nggak tahu lagi kenapa, pokoknya pas gue jalan-jalan kayak gitu, si tensi darah tuh emang tinggi banget. Emang udah tinggi banget, dan ini agak loncat sedikit ya ceritanya. Jadi pas di UGD tuh gue di tensi sampai 170 tensi gue. Lu bayangin aja di UGD 170, pas di masjid tuh pasti lebih dari itu, mungkin nyentuh 190 lah gue yakin. Nah itu rasanya tuh dada lu udah kesemutan, dada kesemutan, kepala lu udah pusing. Gue udah mikir anjir gue ini mati, fix gue mati nih, gitu. Nah tapi sebelum gue mati ini gue tuh iseng ngajakin orang ngobrol. Gue isengin, gue ajak, Pak sholat isya jam berapa, kata gue. Nah entah kenapa dari pas gue ngajakin orang ngobrol itu gue jadi tenang gitu. Nah dari situ gue nyadar lah, kayaknya gue nggak kenapa-napa dah, kayak gitu. Habis gue ajakin orang ngobrol, teman gue kebetulan nanyain tentang gaji gitu. Gue kan magang kan, nanyain tentang gaji. Namanya Titim nih, ada nih Titim, kalau denger lu gue ceritain ya. Dia nanyain tentang gaji, terus gue telepon. Nah entah kenapa pas gue telepon tuh jadi kayak turun gitu, jadi tenang. Sampai gue bilang ke si Titim ini, kayak, Tim, lu jangan matiin telepon, sumpah. Kalau lu matiin ini gue mati deh, pokoknya kayak gitu dah. Terus dugaan pertama itu, itu katanya dari asam lambung. Gue juga pernah gitu-gitu. Gue itu sampai ke warung, pokoknya kalau diceritain detail, intinya dari jam 7 malam sampai jam 10 malam itu gue gelisah. Dan akhirnya gue dijemput teman gue. Gue bilang gue udah gak kuat nyetir, gue udah gak kuat apa. Gue ke UGD, gue ditensi, gue dicek EKG, dicek jantung gitu-gitu, normal semua. Oh kamu kenapa, kayaknya kamu banyak masalah, ini jantung kamu bagus katanya. Kayak gitu. Jadi itu poin. Tapi apa yang bikin lu trigger sampai lagi nyetir tiba-tiba kayak gitu tuh? Triggernya apa? Tiba-tiba muncul? Atau tiba-tiba aja gitu, lu gak sadar tiba-tiba kayak gitu? Jadi sebelumnya tuh kayak netting gitu. Jadi sebelum puncak yang gue tepar di Kemang, itu gue pagi-pagi nyetir juga, gue begadang. Gue tuh kayak mikir, gimana ya kalau gue lagi macet terus gue mati gitu, kayak gitu. Nah tapi yang pas gue nyetir itu tiba-tiba sesak beneran gitu. Kayak, wah kok sesak gitu, kayak gitu. Awalnya dari netting gitu, kayak gitu sih. Itu parah banget. Tapi sih. Tapi kok bisa sampai ke bawah gitu? Sebelumnya ada masalah yang lu sibuk mikirin banyak hal itu? Sebelumnya ya? Yang gue ceritain tadi, gue tuh kalau mikir sampai kepala gue sakit gitu. Jadi gue itu sekitar bulan Januari lah. Jadi gue kan kayak magang iya, terus gue bikin bisnis, terus baru masuk skripsi lah, baru kayak mulai gitu. Itu jujur aja sih kayak pusing sih kepala sih, kayak gitu. Terus gue kayak ya udah gue paksain, ini nggak akan kenapa-napa, taunya berdampaknya seperti itu gitu. Kalau dari kasus gue itu terlalu, mungkin nggak bisa memanage stres dengan baik sih, kayak gitu. Nah akhirnya dari situ gue kambuh-kambuhan sampai gue ke
ke UGD lagi. Sering lah gue ke UGD. Setiap ke gitu. UGD dia bilangnya apa? Gue pernah sama teman gue Hafid namanya, Babe. Halo Babe, gue ceritain juga tentang lu. Jadi gue gelisah gitu. Gue di kosan nih, gue tidur terus gue pegang jantung gue. Ini jantung gue kayaknya mati dah. Kok gue gini kayaknya nggak gerak gitu. Gue gelisah. Akhirnya gue ditemenin jam 3 subuh ke UGD. Dicek lah, tensi kamu ini 140, ini kayaknya ada gejala-gejala jantung koroner bisa nih. Wah, gue makin panik lah. Oh iya. Terus kata dokter, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Soalnya nggak, kamu harus cek kesehatan dulu gitu loh. Harus cek kesehatan. Ya udah kamu pulang aja. Terus gue bilang ke dokternya, lah dok, terus kalau saya lewat gimana? Lewat tuh dalam artian mati gitu. Terus dokternya bilang kayak, enggak akan mati kok kamu. Udah kamu istighfar, baca doa, sama minum air hangat. Dari situ gue kesel kan, anjing gue ke dokter malah diginiin kan. Akhirnya gue balik ke kosan, tapi di kosan gue tidur. Gak mati, bener. Jadi anjir. lewat. Dan dari situ ya udah sih, dari situ fine tapi kambuh-kambuhan gitu. Jadi seminggu kemudian kambuh lagi. Iya. Pokoknya kalau diceritain banyak dah gue kambuhnya sampai orang tua gue aja bingung. Oh dia nyampe ini banget ya, fisiknya kenanya kayak tonjok gitu. Iya, bener kan? Lu dicek tuh sehat sebenarnya. Cuman gara-gara pikiran ada sesuatu yang terjadi di badan gitu. Iya, itu Kalau yang gue ituin ya. bisa segitunya gitu loh. Kemarin kenapa gue setuju ngomongin soal anxiety sama si Abdul, karena lagi senang denger kelas psikologi gitu. Iya. Jadi di situ bilangnya adalah si kenapa terjadinya, ini teori ya, sebenarnya si anxiety sama stress itu nggak terlalu tahu lah, banyak banget kan variabelnya penyebabnya, tapi teorinya salah satunya yang paling kuat adalah si kenapa bisa sampai ke fisik gitu, si ininya si manifestasinya adalah karena kita awalnya stres dan pikiran kita itu nganggapnya itu sebuah ancaman buat eksistensi kita. Oh iya. Akhirnya dia ngerilis suatu hormon biar kita tuh, salah satunya adrenalin tuh, makanya jantung jadi berdebar itu kan. Itu sebenarnya respon tubuh buat menyelamatkan kita dari situasi bahaya itu. Tapi yang namanya ini kan namanya disorder tuh nggak tepat gitu penanganannya. Akhirnya dia ngerilis hormon yang besar banget tuh adrenalinnya, padahal mungkin ancamannya bukan yang harus dilawan dengan adrenalin kan. Iya. Langsung banget tuh rush adrenalin langsung. Makanya paling umum biasanya ke penyakit heart palpitation tuh khas banget, si gejalanya adalah biasanya detak jantung nggak teratur. Heart palpitation tuh nggak teratur